Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Salam kemandirian, salam kemanfaatan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama kepada umat Islam, kepada warga Muslim, utamanya kenikmatan sehat, jauh dari bencana, jauh dari malapetaka, diberikan kenikmatan iman Islam, diberikan kenikmatan panjang umur. Sholawat salam tidak lupa saya panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, dalam bulan Sya'ban ini, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia menurut kita, menurut umat Muhammad SAW, di mana pada bulan Ramadan ini seluruh pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka, dan seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan, iblis dibelenggu, tidak boleh menggoda umat Islam untuk menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Ibadah bulan suci Ramadan, baik yang fardu ataupun yang sunat, marilah kita jadikan momentum untuk menyemangatkan diri kita di dalam berjuang. Dalam bahasa Quran, jihad, berjuang, jihad fisabilillah. Jihad adalah mengerahkan seluruh tenaga pikiran, seluruh kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berupaya keras mengagungkan kalimah Allah yang mulia. Ini yang jihad menurut istilah. Jihad pada awal-awal permulaan Islam itu dimaknai lebih banyak kepada jihad dalam arti perang, qital, di mana Rasulullah sendiri waktu itu menghadapi berbagai rintangan, berbagai ujian, berbagai halangan dari berbagai pihak pula, terutama menghadapi kaum-kaum kafir Quraisy. Sehingga di situ Rasulullah SAW mendengungkan jihad dalam arti perang, menghadapi serangan-serangan kafir Quraisy. Kalau tidak keliru saya membaca, sepanjang 23 tahun Rasulullah di Mekah dan di Madinah, di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, Rasulullah itu menghadapi serangan kaum kafir Quraisy itu berpuluh-puluh kali. Jihad dalam arti perang yang dihadapi Rasulullah waktu itu melawan kaum Quraisy yang beliau pimpin sendiri, ada sekitar, kalau tidak keliru itu 28 kali peperangan yang Rasulullah itu memimpin sendiri peperangan itu. Tapi seluruh perang yang dihadapi Rasulullah itu diawali oleh serangan
orang-orang kafir. Jadi Rasulullah yang didahului, bukan Rasulullah mendahului perang, tapi selalu Rasulullah diserang lebih dulu. Sehingga tentu Rasulullah dan para sahabat itu mempertahankan diri, menjaga kehormatan, kemuliaan, kemerdekaan Rasulullah dan para sahabat. Dalam era sekarang, jihad itu kita maknai memperjuangkan diri kita dari dua hal, diri kita dan tentu keluarga kita, saudara-saudara kita, dan secara umum umat Muhammad, umat Islam. Jihad itu menurut saya adalah yang harus kita lakukan saat ini. Musuh kita adalah kebodohan satu. Jihad melawan kebodohan. Berjuang melawan kebodohan. Bagaimana umat Islam ini, mereka tidak menjadi umat yang bodoh, umat yang berilmu. Ilmu yang ilmu yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Ini jihad yang pertama. Jadi kita dalam momentum Ramadan ini, marilah kita umat Islam berlomba-lomba, beramai-ramai, bersemangat untuk mengkaji semua ilmu. Ilmu yang berkenaan, yang berhubungan, baik langsung atau tidak langsung, yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan memberikan maslahat kepada umat manusia. Ini jihad dalam konteks sekarang, pada era sekarang, era milenium ini. Jadi bagaimana umat Islam, khususnya warga Nahdliyin ini, mencintai ilmu, hubbul ilmi, itu jihad yang harus terus-menerus kita lakukan. Kita tidak boleh berhenti untuk selalu belajar, selalu mengaji, selalu thalabul ilmi, karena ini bagian dari jihad. Sehingga Sayyidina Ali sendiri pernah menyampaikan bahwa setiap orang tentu punya keinginan, punya maksud-maksud yang mulia di dalam dunia ataupun di akhirat. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin menguasai dunia ini, mengolah dunia ini, dia harus punya ilmu. Ilmu dunia, ilmu bagaimana mengelola seluruh apa yang diberikan Allah kepada manusia hidup di dunia ini. Jadi dunia ini harus diolah dengan ilmu. Maka saya mengajak kepada diri saya dan warga NU bagaimana terus menerus jihad dalam arti menghilangkan kebodohan-kebodohan kita. Ini jihad yang paling berat saat ini, mengentaskan masyarakat dari kebodohan, terutama warga kita sendiri. Karena kita ingin menguasai dunia ini, setelah kita kuasai, kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Ini harus dengan ilmu. Kemudian orang ingin hidup mulia di akhirat, ya harus dengan ilmu. Ilmu terutama bagaimana agar kita memahami apa-apa ahli sunnah wal jamaah dengan segala problematikanya. Kita memahami bagaimana keimanan, kepercayaan, keyakinan kita itu benar menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, menurut Sunnah Rasul. Ini kita juga tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu tentang itu. Karena kita hidup dunia, apapun kemajuan dunia ini, apapun kemakmuran dunia ini, tentu akan kita tinggalkan. Kita akan menuju
akhirat yang abadi. Bahkan bagaimana kita mengelola dunia itu untuk kepentingan akhirat. Nah, di sini dibutuhkan ilmu din, ilmu agama yang benar, yang baik. Sehingga Sayyidina Ali meneruskan itu, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya bahwa orang yang punya keinginan kedua-duanya, baik dunia atau akhirat, itu tidak boleh meninggalkan ilmu. Ini jihad yang paling mulia. Itu bagaimana Rasulullah SAW selalu mengajak umatnya, memerintahkan umatnya untuk hubul ilmi, mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban kita, karena tanpa ilmu tentu kita tidak akan mencapai kemuliaan baik dunia ataupun akhirat. Bahkan dalam kitab Zubat, Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal, melakukan pekerjaan, terutama pekerjaan akhirat, beribadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan mardud, akan tertolak dan tidak diterima di sisi Allah. Ini memberikan arti yang sangat luas. Kalau kita mengolah dunia tanpa ilmu, tentu akan menemukan kegagalan-kegagalan. Itu arti daripada mardudatun la tuqbalu. Kita mengelola dunia ini tanpa ilmu, itu akan menemukan kegagalan-kegagalan. Apalagi kita menginginkan akhirat tanpa ilmu, tentu tidak akan bisa sampai ke sana, tidak akan bisa wusul, karena mardudatun la tuqbalu itu. Sehingga kita bisa melihat atau membaca sejarah-sejarah para imam-imam kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, betapa beliau-beliau itu hidupnya dihabiskan untuk khidmah lil ulum, khidmah terhadap ilmu ini. Setelah beliau waktunya habis untuk mencari ilmu, menggali seluruh ilmu, kemudian setelah mendapatkan, beliau sebarkan kepada umat ini. Ini bagian daripada jihad yang luar biasa. Kemajuan sebuah bangsa, negara, komunitas besar, komunitas kecil, bahkan pribadi, itu sangat ditentukan seberapa kedalaman ilmunya. Akan lebih hebat lagi manakala seseorang itu bisa menguasai berbagai bidang ilmu. Ini lebih hebat, tapi tentu manusia punya keterbatasan. Sehingga apa yang kita gali dari kita sendiri, kita kira-kira apa yang pas untuk kita, itu yang harus didalami ilmunya, agar keinginan dunia dan akhirnya bisa tercapai. Ini berjuang yang tidak akan pernah berhenti. Nahdlatul Ulama akan menjadi organisasi yang bermanfaat terhadap dunia ini, akan betul-betul rahmatan lil alamin, manakala warganya mereka cinta terhadap ilmu, mempunyai ilmu, selalu terus-menerus menambah ilmu. Tentu di sini ilmu, di sini maksud saya adalah ilmu yang memberikan manfaat tadi, demi kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Ini jihad yang dalam era sekarang harus kita dengungkan terus-menerus. Bagaimana anak-anak kita, saudara-saudara kita terus didukung, terus didorong, bahkan terus kita bantu untuk mahabbah terhadap ilmu dan mau melakukan upaya-upaya untuk menambah ilmu, untuk mencari ilmu. Ilmu dalam arti luas. Ini tidak boleh berhenti. Kalau kita melihat lingkungan kita yang paling kecil lah,
di desa kita. Kita harus prihatin kalau punya saudara tetangga yang mereka waktu-waktu yang mestinya untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk mondok, untuk sekolah, tapi mereka habiskan untuk sesuatu pekerjaan yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan madorot kepada mereka. Ini yang harus kita sadarkan kepada mereka, orang-orang tua mereka. Bagaimana orang-orang tua, saudara-saudara kita memberikan dorongan terus-menerus, bantuan terus-menerus, agar anak-anaknya mau belajar mencari ilmu, baik di pesantren, di sekolah-sekolah, bila perlu sampai perguruan tinggi, sampai Mahat Ali. Ini jihad yang sangat kita tekankan pada era sekarang ini. Jihad yang pertama. Jihad yang kedua adalah jihad melawan kemiskinan, kefakiran. Orang miskin itu sakit, orang miskin itu susah. Maka bagaimana kita mendorong kepada semua saja, terutama dari kalangan warga NU ini, untuk selalu berjuang meningkatkan taraf ekonomi mereka. Kita jihad terhadap kemiskinan ini bukan berarti kita ingin mengajak warga untuk hubud dunia, tidak. Mengajak orang harus kaya, tidak. Tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk punya semangat kerja, etos kerja, agar kebutuhan-kebutuhan hidup, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan ini bisa tercukupi. Kita jihad memerangi kemiskinan ini bukan ingin mengajak masyarakat harus menjadi kaya atau hubudnya, tidak sama sekali. Tapi bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan hidup, terutama membiayai anak-anaknya di pondok pesantren, di sekolah, di madrasah, itu tercukupi. Jangan sampai warga kita, masyarakat kita, saudara kita ini tidak mampu membiayai keluarganya, anak-anaknya untuk tolabul ilmi tadi, karena miskin ini. Ini yang harus kita perangi. Tentu memerangi kemiskinan ini, jihad dalam arti memerangi kemiskinan itu mendorong baik secara individual atau kelompok bersama-sama agar berupaya kemiskinan itu ya paling tidak terkurangilah, sehingga agak naik dari miskin itu menuju cukup. Nah, cukup inilah yang paling penting. Cukup membiayai mereka, cukup untuk kehidupan mereka, cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ini jihad yang sangat mulia. Sebab kalau tidak keliru ada hadis yang artinya bahwa orang yang kaya dalam arti cukup, mampu membiayai seluruh kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal, itu lebih utama daripada mereka yang kekurangan, yang fakir. Sehingga pada bulan Ramadan ini, marilah dua hal ini, dua perkara ini menjadi perhatian lebih bagi kita semua. Momentum Ramadan untuk meningkatkan semangat berjihad. Jihad memerangi kebodohan dan jihad memerangi kefakiran. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dan yang terakhir,
Jihad dalam arti khusus bulan Ramadan ya kita semangat untuk beribadah, semangat menjalankan puasa, semangat menjalankan tarawih, tadarusul Quran, semangat untuk mengaji pada bulan yang suci ini. Nanti akhir bulan Ramadan kita semangat untuk mengajak masyarakat untuk menghilangkan kebodohan dan menghilangkan kefakiran. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Saya ucapkan selamat kepada seluruh umat Muhammad untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan seluruh kekuatan lahir dan batin. Dan tentu kita selalu mengharapkan pertolongan Allah untuk menjalankan jihad ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.